Uni sih merasa gini ya, boleh lah ibu artis. Boleh, boleh ibu artis. Uni merasa memang tidak dianggap sih di Sumatera Barat. Tapi bagi Uni tidak jadi masalah. Kenapa Uni dianggap Sumatera Barat? Beneran. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basua balik Jo Yuang Tabuzer yang tagi budak seringnya di Pot Bunga. Hari ko sana suatu kebanggaan Jo Yuang yang basua seorang orang hebat, orang Minang yang hebat, sukses di ibu kota. Apa kabar Uni Hartati, sehat? Alhamdulillah sehat. Sana kalau bagi yang belum kenal tapi mau nak yakin kalau orang seni pasti kenal beliau. Beliau adalah Uni Tati, lebih akrab di Uni Tati, nama beliau Hartati. Dan kini beliau berada di Sumatera Barat dan merangka pembukaan MTQ Nasional 2020 ya nih. Ya. Dan beliau jadi koreografer di tari massal pembukaan MTQ Nasional kan Uni. Ya. Uni dulu nih pernah jadi koreografer untuk SEA Games. Kemudian jadi koreografer di Asian Games. Kini Uni jadi koreografer di tari massal pembukaan tari massal MTQ Nasional. Dari tiga itu, apa yang membedakan ini? Pasti beban jo eventnya. Bebannya adalah kalau misalnya SEA Games itu kan ininya ASEAN. Lingkupnya ASEAN. Kemudian kita bicara soal Indonesia. Konteksnya adalah olahraga. Nah, kalau Asian Games itu konteksnya Asia, benua Asia. Kita bicara juga olahraga, tapi bagaimana untuk kita berbicara dengan budaya Indonesia. Kalau MTQ Nasional? MTQ Nasional, MTQ eventnya adalah event Kementerian Agama yang memang 2 tahun sekali digilir per provinsi. Waktu tahun 1983 itu Sumbar kebagian MTQ Nasional, kemudian setelah itu baru ini lagi. Dari 83 kini sampai tahun 2020 cukup lama dah ini. Waktu itu nih masih jadi penari. Oh, masih jadi penari. Kalau kini lah jadi koreografer. Alhamdulillah. Nah, ketika Uni ditugaskan jadi koreografer di Siko, itu konsep yang Uni tawarkan di Siko dan pembukaan kok bisa cari tos ini. Seperti apa sih tarian kini kok? Nah, kebetulan penunjukan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah terhadap Ibu Eli Kasim. Oh iya, Ibu Eli Kasim. Skripnya dibuat oleh almarhum Nazif Basir. Suami dari Ibu Eli Kasim. Betul. Nah, itu sudah sejak tahun 2018. Tapi Uni belum terlibat tuh. Belum terlibat waktu itu. Rancangan penarinya masih sekitar 900 orang. 900 orang? Iya. Kini cuman pendukung, disebut pendukung 150 karena 100 penari, 30 pemusik, kemudian ada aktor yang kita sebut aktor, ada 20. Iya. Jauh turunnya ini. Jauh mana? Turunnya dan itu pengaruhi enggak karya? Nah, sebenarnya kalau memakai rancangan yang awal itu pasti terpengaruh. Tapi kemudian kita merubah konsep itu, tapi dengan naskah atau skrip yang sama. Berapa lama proses dengan penari dan pendukung? Sebenarnya proses dengan penari tidak terlalu lama, tapi mematangkan konsep ini cukup lama. Mematangkan konsep di atas kertas yang cukup lama. Karena apa? Itu harus dilakukan karena waktu berhadapan dengan penari terbatas. Makanya konsep harus dimatangkan. Betul. Biar ketika menuangkan lebih mudah dan cepat. Iko pengalaman Jo untuk koreografer muda Sumatera Barat dengan pembicaraan yang Uni jadi paham yo baca menggarap karya. Orang kamu ngecen nak membuat karya aku mudah-mudah sih mani. Nah, Uni dari Jakarta.
orang Minang yang berada di Jakarta. Terus mungkin ada segelintir orang mengecek, mangga sih harus Tati yang untuk jadi koreografer tari masal. Nggak ada di Sumatera Barat lah koreografer sampai harus ke Jakarta itu. Bau nih menanggapi hal itu. Indah Pak Age do, Uni senang kalau ada orang ngecek serupa itu. Mbak Bito. Artinya orang Sumatera Barat ya, seniman di Sumatera Barat merasa bahwa itu adalah hak mereka. Tapi bagaimana kita menuntut hak kita? Karena kan Uni juga diajak kan sama Tante Eli. Ya bukan Uni yang menyodorkan diri, dan Tante Eli ditunjuk oleh pemerintah daerah Sumatera Barat. Nah, kenapa Uni senang? Karena artinya ke depan teman-teman tuh harus membuktikan, tuh satu, membuktikan bahwa mampu. Yang kedua, bagaimana cara bernegosiasi dengan pemerintah, gitu ya. Ini dinas kebudayaan. Bagaimana bicara dengan dinas kebudayaan? Ini adalah misalnya hak gitu ya, atau kesempatan untuk seniman Sumatera Barat. Uni rasa itu lebih bagus. Jadi sebetulnya ketika berkoar pembuktian belum ada, tapi kalau Uni kalah terbukti kok koreografer SEA Games. Kebetulan. Arti pembuktian itu sudah ada, dan itu contoh yang Kepatang terakhir sebagai koreografer Asian Games. Itu kan sukses besar, dapat sambutan luar biasa gitu kan. Nah, artinya seseorang ketika ditunjuk tentunya harus melihatkan dulu kredibilitasnya, kualitas dari pengkaryaannya. Dan inilah maafkan kok. Jadi Dun Sana di samping itu kan tadi cara membangun komunikasi. Kok menarik. Serpapos ini harusnya berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, Uni sih pernah bicara di satu forum seperti webinar ISI yang mengadakan. Uni sampaikan bahwa ISI sebagai institusi pendidikan seni itu harusnya mengetahui apa event-event seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga si institusi pendidikan ini dia berhak untuk memberikan konten, masukan seperti apa sebaiknya program ini agar pemerintah juga tidak salah. Itu bukannya pemerintah yang menutupi atau memang dari pihak seniman atau institusi? Harus dua-duanya saling berkomunikasi, nggak bisa satu. Seniman nggak bisa cuma nuntut tanpa berkomunikasi dengan baik. Nggak bisa ngomel-ngomel di belakang. Nah itu penting tuh, nggak bisa ngomel-ngomel di belakang, atau tidak bisa maju sendiri-sendiri sebagai personal. Harus bersama-sama. Bersama-sama baru didengerin. Ketika kita maju sendiri-sendiri, itu pemerintah jadi curiga. Kenapa dia maju sendiri? Apa maksudnya gitu? Itu pasti begitu. Jadi saran Uni nih ya. Cobalah yang muda-muda ini ya, coba mulai, jangan lihat ke belakang lagi. Mulai dari hari ini bergerak bersama-sama, melakukan sesuatu. Gaya-gaya lama buang lah ya, buang lah, udahlah. Kita berhadapan sama anak-anak sekarang, anak-anak yang cerdas, yang mereka itu dunia ada di tangan mereka. Oke. Menarik Dun Sana. Ternyata beliau cukup care. Ambo sangko nih Tati itu orang yang sangat tertutup dengan konsep, dengan apa ternyata cukup berbagi. Nah Uni, ketika tari masal Uni garap di Siko, orang malah ngecek ini Tati itu membawa orang-orangnya saja tuh untuk membantunya dalam pengkaryaan. Tanggapan Uni, betul nggak seperti itu? Di awal waktu konsep 900 itu kita melibatkan semua pihak, bahkan kita sudah mengundang komunitas-komunitas dan ada memilih pelatih-pelatih. Tapi karena ini sudah diciutkan, akhirnya kita juga punya keterbatasan orang. Nah, Tante Eli sebagai orang yang diberikan tugas tentu saja juga involve gitu Jadi Uni tidak bisa mengajukan sendiri juga. Ada beberapa yang Uni ajukan, tapi Tante Eli juga memberikan. Yang memutuskan. Betul. Akhirnya terpilihlah
Termasuk, tapi ada yang terlibat nggak? Seperti Maria terlibat. Maria terlibat, Denny Mayostat. Denny Mayostat terlibat gitu kan. Semuanya orang Minang kok. Oke. David orang Minang juga. Iya, gitu Ridwan kan? orang Minang juga. Nah, Ambon nanga Uni punya sebuah yayasan. Nah, cerita tentang yayasan Uni, apa nama yayasan Uni? Iya. Kita bikin yayasan tuh Yayasan Seni Tari Indonesia. Kenapa kita bikin yayasan? Itu juga bentuk kepedulian. Karena persoalan regenerasi adalah persoalan kita sekarang. Ya. Jadi sebenarnya Uni ngomong tadi bukan cuman untuk Sumatera Barat, Indonesia. tapi itu pun Uni rasakan gitu di Jakarta. Jadi kita harus membina. Oke. Harus membina. Bagaimana membina regenerasi untuk dia peduli nih bersama-sama membangun dunia tari ini bersama-sama. Jadi tidak berpikir tentang karya saja, mereka sejak sekarang sudah diajak untuk memikirkan dunia tari secara luas. Oke. Nah, di yayasan itu pendirinya Uni? Ada Uni, ada namanya Agustina Rohyanti, dan kemudian ada Hendra. Itu programnya seperti apa Uni? Kita banyak program. Kalau pas COVID ini kita punya banyak program. Yang pertama kita lakukan adalah distance parade. Waktu itu. Oh iya. Distance parade. Iya. Luar biasa, mau ikut sana. Iya. itu pertama. Iya. Kan itu kayak apa ya? Titik awal ada. Kita mau ngapain ini? Teman-teman semua kayak menjerit. Teman-teman di daerah seperti menjerit. Kita mau ngelakuin apa? Kita mau berkarya gimana? Nggak ada pemasukan dan sebagainya. Maka kita buat ide mendadak itu direspon oleh kementerian. Oke. Tapi ya sayang kita punya keterbatasan. 233 mendaftar cuma diterima 40. Iya, karena keterbatasan tadi. Betul. Nah, itu kemudian artinya program ini akan berkelanjutan nih. Memang direncanakan berkelanjutan, tapi proposal kita gagal tuh di FBK kemarin. Tapi kita biarin aja dulu, iya. Tapi kita punya program yang lain. Biasanya kita punya Jakarta Dance Carnival. Itu mengumpulkan semua komunitas tari di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan ada yang dari daerah-daerah lain yang datang juga. Kemudian punya lagi ada semacam kayak workshop, tapi workshop yang intensif kita juga punya. Jadi ini memang membina gitu ya. Jadi baru terbentuk berarti yayasan kok ini? Resminya baru setahun. Tapi dikerjakan udah lama sebetulnya. Jadi di sana walaupun mungkin banyak kenal dengan beliau adalah koreografer nasional yang sudah mendunia, Uni Artati. Beliau juga pernah menjadi dosen di IKJ. Pernah menjadi dosen. Dan pernah menjadi berada di Dewan Kesenian Jakarta. Betul, 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, kemudian bagaimanapun tidak bisa dilepaskan darah Minang di tubuh seorang Hartati, pasti kan Uni ya? Nggak bisa. Nah, kini minta pendapat Uni. Basi Uni mengamati perkembangan para koreografer di Sumatera Barat. Uni sedih sih. Kenapa sedih? Karena waktu Uni masih jadi penari, baru kuliah, dan kemudian baru mulai berkarya di akhir 80-an, 90 awal sampai pertengahan. Itu banyak sekali muncul koreografer dari Sumatera Barat, ya kan, termasuk Andra. Nah, tapi kemudian belakangan ini tuh kita kayak sepi gitu yang dari Sumatera Barat, orangnya itu lagi. Uni melihat itu kenapa itu persoalannya? Persoalannya cuma satu, bukan tidak ada yang mampu, tapi nggak ada event yang membuat mereka tergerak untuk berkarya, untuk berani berkarya. Nah, tanggung jawab event itu sih sebenarnya seniman kah atau institusi pemerintah gitu? Dua-duanya. Apakah setuju nggak Uni dengan pendapat itu? Ketika pemerintah atau seniman lain tidak menyediakan tempat untuk event para koreografer, kenapa ya? Artinya panggung tidak ada, kenapa Anda tidak ciptakan panggung? Setuju nggak dengan hal itu? Setuju banget, karena emang itu yang harus dilakukan. Nah, yang Uni menangkap begini, selalu
Ambo secara pribadi sering ngobrol dengan koreografer-koreografer yang sebetulnya mereka bagus tapi tidak punya, selalu merasa tidak ada tempat gitu kan. Kendala mereka selalu berbicara dengan uang. Ini menyikapi seperti apa itu? Ini ada, Uni punya satu program. Satu program yang tidak sama sekali mensubsidi duit untuk koreografer. Tidak memberikan uang produksi. Tapi memberikan ruang, memberikan kesempatan. Karena koreografer atau seniman ini, ya Andra, seniman ini nih ya, tidak setiap kita bergerak kita harus dapat duit. Itu yang seniman. Karena emang itu udah hukum alam. Ya. Gimana kita membuktikan bahwa kita bisa sehingga kita dapat duit? Jadi gimana membuktikan dulu? Buktikan terus. Dari situ baru nanti ada hasil. Itu datang surang kalau awak lah mulai bergerak terus menerus ya Uni. Itu ala datang dari AT tuh, perintah tuh, bahwa awak harus bau sao dulu baru aduh. Nah, Dun Sana, itu pembicaraannya sangat menarik. Walaupun mungkin Dun Sana dan Ngason orang sedang gladi kotor ya Uni ya. Iya. Nah, Uni, setelah judul karya di pembukaan dari Mas Alfa apa Uni? Harkat mengangkat martabat. Harkat mengangkat martabat. Koreografer Hartati. Luar biasa. Berapa durasi Uni? Sekitar 28 menit. Oke. Tadi Wak balik lihat ke cerita tentang koreografer yang ayo Anda berbuat terus menerus. Iya. Semua akan datang dengan sendirinya ketika Wak mancal ya. Dengan statement yang Uni barusan, Uni optimis nggak Sumatera Barat memiliki orang-orang seperti itu? Sangat itu harus dilakukan, tapi bersama-sama, energinya masih sama. Oke, Dun Sana, mumpung beliau ada di Siko, Ambo bertanya satu rahasia yang Ambo simpan lama dan Ambo belum pernah membicarakan kayaknya. Uni Hartati termasuk seniman Sumatera Barat yang sukses di pusat, tapi sering tidak mendukung seniman-seniman daerah. Uni sering menjegal seniman-seniman daerah. Betul nggak isu seperti itu? Uni orang yang nggak punya kompeten menjegal orang. Di mana ya Uni menjegal orang? Uni nggak punya kompeten. Jadi boleh ya misalnya ada salah seorang anak muda di Sumatera Barat yang punya kualitas, kemudian dia coba hijrah ke Jakarta, datang Uni, ayo bantu aku nih, ini loh bentuk karya aku, bantu mentori aku, boleh enggak seperti itu? Uni akan terima enggak? Boleh. Siapa aja, ini banyak banget orang nggak tahu dari mana tuh Uni sangat terbuka kok. Gorontalo dimanapun banyak anak-anak daerah itu datang ke Uni. Oke, terbukti kan Nusana statement beliau bahwa beliau tidak pernah menjegal siapapun, apalagi orang kampungan Surang. Kamu perlu klarifikasi kok nih. Nah, Uni, setelah itu apa karya terbaru rencana? Sebetulnya kemarin di PKN ada. Uni juga sempat share sih. Oh iya. Judulnya Raut, sempat share sama teman-teman juga di ini. Sebenarnya Uni share cuman ingin, bukan Uni minta dinilai, bukan untuk minta dipuji, tapi gimana mereka yang muda-muda bisa agak sedikit terbakar gitu. Uni pengen orang terbakar gitu lalu melakukan sesuatu. Kalau Uni kan apalagi sih yang mau Uni capai gitu. Uni harus berjalan aja sekarang. Harus berjalan aja. Itu kan bentuknya kemarin dalam channel YouTube ya? Iya, YouTube. Budaya Saya. Channel YouTube Budaya Saya. Itu sebuah karya tari yang dikolaborasikan dengan film. Betul. Tuh. Ada sebuah pameo di Sumatera Barat muncul seniman virtual. Ini bagaimana menanggapi hal itu? Sebenarnya nggak perlu lah ya. Kenapa kita kotak-kotakan? Apalagi kita di masa COVID gini. Apa yang masih kita lakuin? Kita harus tetap bergerak. Kenapa harus takut? Mari pelajari gitu. Mari pelajari gitu. Berbeda enggak nih dengan karya yang difilmkan, karya tadi dengan panggung konvensional, sangat berbeda enggak perlakuannya? Perlakuannya pasti berbeda. Justru karena perbedaan itu kita harus belajar. Kalau nggak dapet ilmu lah wak le. Kalau nan biasa wak lakukan bilu ke tambah ilmu wak. Jadi sah-sah saja kan? Ya iyalah.
Siapa yang harus melarang? Apalagi masa COVID orang nggak bisa pentas. Nggak, kadang-kadang Ini ada. insya Allah ya ajaib nih. Baru live loh. Oh, ini live kok Ini live loh besok di tanggal channel 14. YouTube. Bisa jadi TVRI, bisa Oke. jadi karena dia streaming ke Jokowi. Bayangkan sebuah pembukaan MTQ nasional itu pun diadakan secara virtual, walaupun mungkin Betul. off airnya juga diselenggarakan ini ya. Iya. Dan toh Mambek Tari pun kan ada off airnya gitu kan. Betul. Oke. Nah, kadang-kadang sebagian orang ada menganggap bahwa ketika karya seni ditampilkan dalam bentuk virtual, dalam bentuk karya film, itu malah mendidik orang menjadi koreografer instan. Bang ini menanggapi kata-kata itu. Tidak lah, karena gini ya, ini Uni sengaja waktu Sipa bikin karya, ya Uni nggak ngejar duit, tapi Uni ngejar pengalaman, mengejar pengalaman. Sebetulnya apa sih yang sebetulnya ya problem yang kalau kita menampilkan karya di depan frame itu gitu. Apa sih yang harus kita dekati? Apa sih yang harus kita lakuin? Karena kalau orang bilang nggak tercium bau keringat penari, lalu gimana kita mensiasatinya ketika di depan frame itu bisa tercium gitu misalnya? Oke. Adu kerancuan sebetulnya dengan mungkin koreografer yang muda-muda. Beda pendokumentasian dengan film tari. Kalau dokumentasi mungkin nyesorot full dari awal sampai akhir. Betul. Nah, itu tanggapan Undina Halko. Idealnya apakah memang seperti itu konsepnya mensorot atau memang dikonsep menjadi sebuah film? Idealnya memang dikonsep. Karena kan kalau kita cuman mendokumentasikan, ada yang tidak sampai ke penonton. Sementara kan kita punya gagasan untuk karya itu. Ada yang ingin disampaikan. Nah, bahasa kamera kan beda dengan bahasa tubuh yang langsung dilihat oleh mata telanjang. Jadi paling pas itu adalah menggarapnya kolaborasi dengan orang film. Pasti harus begitu. Karena kalau enggak menjadi sebuah dokumentasi. Iya, ada proses editor, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Itu kan kemarin di Stemperate mengadakan kan memang seperti itu. Ada cut to cut dari kamera gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa instansi di pemerintah pusat mengadakan malah bentuknya berbeda, bentuk full, tidak boleh cut to cut gitu kan. Akhirnya menjadi bentuk dokumentasi. Uni sendiri secara pribadi pernah enggak memberikan masukan-masukan seperti ini? Sebenarnya gini, kita ini di saat ini sama-sama belajar. Belum ada satu formula atau metode. Kita ketinggalan. Belum ada formula atau metode bagaimana membuat dance film, video tari. Itu nggak ada pendokumentasian yang baik. Itu nggak ada, belum ada secara ini diketahui oleh banyak orang. Nah, inilah saatnya kita belajar. Nah, Uni nggak pernah juga membantah yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, tidak boleh di-cut, tidak boleh diedit. Iya, monggo silakan. Tapi apa yang menurut Uni pikir itu editing perlu. Cara pengambilan gambar dan cara ekspresi tubuh yang tidak akan sama lagi ketika kita nonton live. Iya. Jadi itu penting sebetulnya ya. Betul. Nah, misalnya mungkin itu bisa menjadi menambah wawasan awak, terutama orang seni atau bahkan orang awam yang hanya melihat kok tari apa sih, tapi itu pentingnya kolaborasi antara tari, orang film, proses editing dari sebuah gambar ya Uni ya. Betul. Makasih banyak Uni lah hadir di Pot Bungo. Mungkin ada terakhir yang Uni sampaikan. Uni sih tetap ingin gini ya, mendorong anak-anak muda khususnya di tari bersama-samalah membangun iklim berkesenian dengan baik ya. Sama-sama apa sih yang harus dilakukan. Jadi supaya pemerintah mengapresiasi dengan baik. Bikin event-event sederhana tapi itu punya impact terhadap SDM kepenarian kah gitu ya.
sumber daya kepenarian, sumber daya koreografer, dan hal-hal yang berkaitan dengan tari itu gitu. Dan Ambos pribadi meyakini di sana bahwa tidak semua harus diukur dengan uang. Terbukti Uni Tati pernah jadi juri di salah satu kegiatan yang kita selenggarakan, itu nak dibayar loh. Seorang koreografer nasional nak dibayar. Kadang-kadang awak malu sana. Mau kasih banyak Uni Tati. Itu kan benar kan seperti itu kan? Iya, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Bentuk lain apalagi dilihat tuh. Kebutuhannya sekarang tuh apa ya? Ada riset sebenarnya ini anak-anak pinter, tapi kenapa mereka tidak berani berkarya? Nah itu risetnya tuh itu. Lalu bagaimana membangkitkan keberanian mereka untuk berkarya? Nah program itu bergerak dari situ. Jadi sampaikan ke mereka berkarya, jangan dituntut dulu uang produksi. Mari kita bangun. Kalau itu berjalan berkesinambungan setahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah itu Uni yakin ya, Sumatera Barat kan nggak gede-gede banget ya, itu pasti diperhatiin oleh pemerintah. Tahun berikutnya teman-teman akan enak berjalan karena menjadi bagian dari program pemerintah. Ambo sebenarnya tadi lah terakhir Ambo yang ngecek, tapi ada yang menarik. Ambo neo klarifikasi, bukan klarifikasi sih, neo batanya kau nih. Raut Patang tampil dalam bentuk virtual. Kita berharap COVID segera lenyap dari muka bumi. Artinya akan ada pertunjukan konvensional. Walaupun mungkin virtual sangat ada loh orangnya tersendiri yang bisa menikmati. Dan rasanya itu tidak perlu ditinggalkan gitu. Iya. Walaupun COVID berakhir. Persis. Kapan rencana untuk panggung mentas di Sumatera Barat karya Uni secara konvensional? Ambo harus tahu kok di sana. Kira-kira kapan? Ada planning Uni? Uni sih merasa gini ya, boleh lah ibu artis. Boleh. Nah, boleh ibu artis. Uni merasa memang tidak dianggap sih di Sumatera Barat. Tapi bagi Uni tidak jadi masalah. Kenapa Uni dianggap Sumatera Beneran. Barat? Uni saja jadi koreografer sih kok. Ikut kan penunjukan. Oke. Maksudnya tidak dianggap kok seperti apa? Uni Uni sangat merasa punya beban moral untuk Sumatera Barat gitu ya. Karena kan Uni di Jakarta berjuang itu tuh kan sebenarnya secara tidak langsung itu untuk Sumatera Barat membawa nama Sumatera Barat. Siapa sih Artati? Itu koreografer orang Minang. Kan selalu seperti itu kan. Tapi orang enggak pernah di Sumatera Barat enggak tahu gitu kan. Jauh nih gitu enggak gimana ya? Iya adalah rasa kete hati beso apa. Tapi bagi Uni nggak apa-apa. Awak di rantau tuh emang berjuang untuk di kampung kan. Karena di apa? Di kampung Baguno Balun. Kadang-kadang kan di sana modeko orang yang di rantau malah bayi buati bahasanya. Oke. Saya lah membawa nama Sumatera Barat di luar. Tapi kadang-kadang orang nggak mau tahu dengan buat. Kan seperti itu kira-kira nih. Yang di kampung sana kadang lebih merasa seperti itu loh kan ini. Iya. Sebetulnya apa sih yang harus lakukan kini agar seorang Hartati yang punya nama besar juga dibawa lah untuk berperan di Sumatera Barat? Apa serupa harapan Uni? Uni sih pengen awak sama-sama gitu ya. Sama-sama memikian kamu kok. Awak butuh regenerasi. Cobalah kamu awak ke. Oke. Untuk bisa sampai seperti itu, apa yang harus lakukan? Perlu kau kumpul sama-sama balik, berdiskusi balik, mendudukan masalah itu pasti, itu yang harus dilakukan dulu. Dan ini tugas dari instansi pemerintah harusnya ini menjembatani kok. Tidak perlu, rasanya awak seniman gitu ya saling bicara dulu, lalu mau ngelakuin apa? Ini kadang-kadang lah mengecek di muka iyo bayuan itu belakang lah sibuk loh buruan. Indah. Ini tidak seperti itu tadi. Indah lah, pasti Uni. Uni nggak perlu jadi Uni yang tampil gitu ya, jadi Uni yang tampil. Tapi Uni seneng kalau diajak diskusi. Ditunggu pemikiran-pemikiran Uni untuk direalisasikan dan Ambo yakin yang muda-muda pun akan semangat kok kalau ada Uni membuka itu. Mudah-mudahan Sumatera Barat semakin baik ke depannya. Kira-kira ada yang kau sampaikan lagi? Ayolah, dunia seni ya, dunia kesenian di Sumatera Barat harus bangkit. Awak bukan ndak ada yang mampu, awak sadonya mampu. Uni sangat percaya dengan itu. Sadonya awak mampu, tapi
coba awak saling bicara. Turunkan sedikit ego awak masing-masing, mari kita duduk bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting. Oke. Nah, di sana Uni Hartati, Uni Tati, koreografer nasional yang telah mendia koreografer di pembukaan tari massal MTQ nasional yang tahun 2020 lah hadir di Pot Bungo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi awak sadonyo, memicu semangat anak muda-muda untuk tetap berkesenian dan mungkin membuka hal baru nanti ke depan agar Sumatera Barat semakin baik. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Sukses. banyak. Amin. Luar biasa. Lah sana. Alhamdulillah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah. No, lah habis.